dengan Sekjen IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, Etnis Madura, dengan Bang Gufron. Boleh Bang izin perkenalkan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Gufron Mubin, Sekjen DPP Ikatan Keluarga Madura, ya, dikenal dengan IKAMA. Alhamdulillah juga saya mengabdi bersama dengan umat di PBNU sebagai pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan wakil Khatib Syuriah di PBNU DKI. Jadi Ikatan Keluarga Madura ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para tokoh-tokoh Madura sekitar tahun 70-an. Adalah tujuannya pertama untuk menjadi wadah silaturahim dari seluruh diaspora Madura, baik yang di Madura sendiri ataupun yang ada di perantauan, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Semuanya bergabung dalam Ikatan Keluarga Madura. Sampai ke luar negeri, Bang? Sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Karena kebetulan tidak lama kemarin Ketua Umum kita Abah Haji Muhammad Rawi melantik pengurus cabang istimewa di Arab Saudi. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Dan di sana luar biasa. Ya, teman-teman di sana itu sekitar ada 6.000 orang Madura yang bergabung di Arab Saudi. Di Arab Saudi Di sendiri Arab Saudi, sekitar iya. 6.000-an. 6.000. Nah, Oh, luar biasa. Kalau untuk jumlahnya di Jakarta sendiri ada berapa Bang kurang lebih, Bang? secara database ya hanya ada sekitar 680 ribuan sekian, tapi yang tidak terdata mungkin ya Lebih hampir banyak, ya? lebih banyak, jauh lebih banyak dari itu, karena memang Madura itu tidak berbasis pada database, tapi berbasis pada tokoh sentral. Gitu. Iya memang. Iya. Haji Masyudi Jamil, ya, kalau di sini dikenal dengan Pak Yanto, juga bagian dari pendiri daripada IKAMA dulu. Oh, luar biasa. Pendiri ya, Pak ya? Lebih dari pendiri ya. Iya. Justru tokoh utama ini sebenarnya. Betul. Oke Bang, nyambung Iya. permasalahan yang berikutnya. Saya tertarik dengan IKAMA. Dia tuh modelnya keluarga Madura yang guyup ya. Guyup, alhamdulillah. Iya. Sampai ke luar negeri ya bahkan Sampai ya. di luar negeri. Terus kalau ada acara-acara momen-momen tertentu, apakah ngumpul semua atau enggak Bang? Ya paling tidak adalah tokoh-tokohnya itu hampir semua berkumpul, baik yang dari birokrat, ya, dari pejabat, dari TNI, Polri, baik pengusaha-pengusahanya, ya semua pada momen-momen tertentu kita duduk bersama juga mendiskusikan hal-hal yang penting, baik terkait dengan bangsa ini ataupun dengan masyarakat Madura itu sendiri. Oke Bang, kali ini kami membawakan tema masalah radikalisme. Baik. Iya. Belum lama kan Madura, IKAMA itu banyak banget ya. Otomatis kan kita perlu ada pendidikan atau edukasi tentang kecintaan terhadap negara, terutama NKRI ya Bang, dan Pancasila. Menurut Abang, pandangan Abang bagaimana sih tentang radikalisme itu sendiri? Baik, pandangan tentang radikalisme adalah bahwa di negara kita tercinta ini ada beberapa agama yang resmi diakui oleh negara kita. Dan semua ajaran dari agama-agama itu adalah pasti mengajarkan tentang kemanusiaan. Artinya bahwa agama itu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Radikalisme adalah pangkal dari segala keburukan. Bukan hanya efek buruk terhadap pemikir dan pelakunya, tapi jauh lebih besar adalah ada dampak buruk terhadap orang lain. Sehingga kalau di dalam agama Islam kita sendiri adalah ada pesan khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah Bermanfaat. yang paling bermanfaat kepada orang lain. Paling tidak jangan pernah menyakiti orang lain gitu. Jadi memang penyebaran pemikiran dan paham itu melalui media sosial itu begitu deras dan cepatnya. Itu betul. Tetapi kita jangan hanya fokus punya pandangan di situ. Jangan hanya kita mempunyai pandangan untuk menyetop dan memutus mata rantai ini melalui medianya. Karena itu adalah sumbernya adalah pemikiran, sumbernya adalah pemahaman. Maka yang paling penting kita bagaimana caranya meminimalisir atau bahkan bisa menutup sumber-sumber itu dengan cara melakukan edukasi, melakukan pendidikan, melakukan pendekatan-pendekatan, dan selalu duduk bersama dengan para stakeholder membicarakan tentang hal ini. Kenapa saya mengatakan begini? Karena radikalisme yang kemudian berujung kepada perilaku yang kita kenal dengan terorisme itu tidak hanya ada di grassroots atau di garis-garis bawah, tetapi justru kadang para intelektualnya itu adalah orang-orang hebat yang secara pemikiran ada ketidaklegowoan ya di dalam hati ini, di dalam menerima perbedaan-perbedaan ini. Padahal perbedaan itu sendiri adalah anugerah. Kalau kita umat Islam menyatakan bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga anugerah itu harus kita kemas, harus kita jadikan sesuatu yang betul-betul akan menjadi anugerah. Bukan menjadi sumber konflik, atau sumber benci-membenci, atau bahkan sumber saling menyakiti satu dengan yang lain. Pentingnya kemanusiaan ini adalah negara kita hadir dengan adanya BNPT, tetapi tidak cukup dengan adanya BNPT. Yang paling penting adalah bagaimana stakeholder bangsa ini, baik dari pemuda, ya pelajar, atau bahkan di pondok-pondok pesantren, adalah memberikan edukasi terhadap kecintaan pada bangsa ini, dan juga memberikan pelajaran yang utuh bahwa falsafah negara kita Pancasila itu adalah sudah mengakomodir dari semua ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia ini. Kalau sepanjang masih ada pemahaman bahwa falsafah kita, ya dasar dari negara kita Pancasila ini adalah tidak bersesuaian dengan agama dan lain hal sebagainya, maka tetap akan ada upaya-upaya terhadap pemarginalan terhadap Pancasila. Kalau Pancasila ini sudah diotak-atik, maka kita tidak akan punya pondasi yang kuat. Dan Pancasila ini sudah terbukti sedemikian, sudah 77 tahun lebih ya, sudah memasuki 77 tahun. Ternyata Pancasila sebagai dasar dari negara kita ini begitu kuatnya. Kenapa? Karena ini mengakomodir semua paham dan semua pemikiran dari agama-agama yang ada di negara kita. Nah, itulah yang harus kita junjung tinggi dan harus kita lestarikan. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi sumbernya yang harus kita matikan. Kalau media ini kan hanya fasilitas media ya. Kalau cuman medianya yang diputus, tapi sumbernya ini tidak diputus, ya, maka akan mengalir melalui jalur-jalur yang lain. Menyambung dari sisi lain, kemarin sempat ada virus tuh yang namanya Khalifah. Iya, iya. Ya, itu kan sisipan dari radikalisme itu sendiri. Tapi segelintir orang ada yang bilang itu adalah pemahaman agama atau pemahaman suatu filsafah terhadap agama Islam itu sendiri. Menurut Abang, penyampaian Abang seperti apa sih tanggapan Abang mengenai hal ini? Baik. Pertama, ya, saya akan sampaikan sedikit ya, bahwa seorang ulama besar, Syekh Al-Jurjawi dari Mesir itu menulis bahwa inti dari ajaran agama itu ada 4. Yang pertama, bagaimana mengenalkan manusia kepada sang penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kemudian yang kedua adalah mengajarkan cara-cara umat Islam. Ya, kalau kita umat Islam,
bagaimana cara menyembah terhadap Tuhannya. Itu ada cara-cara yang diatur oleh Tuhan itu sendiri dan diajarkan melalui Rasul, sahabat, tabi'in, ulama, dan sampai kepada kita. Yang ketiga, aturan itu adalah bagaimana kita tetap menyampaikan kebaikan dan melarang adanya keburukan-keburukan. Lalu kemudian bagaimana kita bisa berbudi pekerti yang baik. Yang keempat adalah dikatakan bagaimana mencegah terhadap adanya perilaku-perilaku yang melampaui batas yang sampai merugikan orang lain. Ini aturan agama. Nah, kalau kita melihat itu bahwa ya kita di dalam berbangsa dan bernegara ini tidak harus berbunyi yang bernama khilafah, tapi bagaimana aturan-aturan itu ya, aturan tentang kemanusiaan sehingga tidak pernah merugikan orang lain itu dikemas untuk menjadi aturan formal ya, yang menjadi perhatian kita bersama sebagai bangsa. Banyak saudara-saudara kita yang tidak akan terima. Bukan tidak terima terhadap ajaran agamanya, tapi pada bentuk formalnya yang kemudian tidak sinergi pada saat ini ya dengan adanya kemajemukan kita ini lah, sehingga tujuan agama untuk menyampaikan dan bagaimana kebaikan itu tersampaikan maka justru akan terhambat dengan adanya formalitas nama itu sendiri. Iya, jadi punya kepentingan ya, Bang. Itulah namanya kepentingan sepihak kalau begitu ya. Oke, Bang, Ya. tertarik sekali. Kali ini pembahasan kita luar biasa. Penjabaran Bang Gufron sendiri menurut saya udah mudah dimengerti ya, Bang ya, bahasanya ya. Terus lagi pula sudah kompleks lah gitu dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, Bang. Tapi ada sedikit lagi supaya kita agak lebih komprehensif, Pak. Disampaikan begini. Mereka ini kan mau mendirikan khilafah, artinya supaya aturan Islam itu bisa dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dari hulu ke hilir. Nah, kita juga mesti tanya, di Indonesia ini yang tidak Islami apa sih ya? Iya, betul. Apakah lampu merah yang mengatur lalu lintas itu tidak Islami? Apakah pernikahan di Indonesia ini sudah dianggap tidak Islami? Apakah aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita itu yang tidak Islami yang mana? Bahwa ada yang belum dicapai menjadi aturan formal di negara kita ini, iya. Tetapi agama Islam ini kan adalah aturan, baik diundangkan secara formal atau tidak. Kalau memang itu aturan agama kan harus kita laksanakan. Betul banget. Bahwa aturan formal itu adalah untuk negara, untuk bangsa. Secara pribadi bagi kita, sholat umpama, negara tidak mengundangkan secara formal umpama, ya tetap bagi kita harus dilaksanakan dengan baik. Padahal negara kita sudah memberikan banyak-banyak Lah kemudahan. iya, lah yang tidak Islami kemudian apa? Kok masih butuh nama khilafah gitu loh? Iya. Tidak cukup dengan Pancasila. Iya, jadi kayak mengkotak-kotakan Nah, sendiri ya. Padahal iya. sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dan Pancasila ini sebagai wujud jawaban dan implementasi dari rahmatan lil alamin itu sendiri. Oke, Bang. Indonesia itu menganut dengan ideologi Pancasila yang memang sudah kompleks, mengandung ajaran agama Islam itu sendiri. Boleh, Bang, kasih arahan sedikit? Bang? Baik, terima kasih. Saudara-saudara kita semuanya, ya khususnya saudara Ikatan Keluarga Madura dimanapun berada, bahwa tidak ada negara yang damai, nikmat, sentosa, ya, walaupun mungkin tidak sejahtera seluruhnya, tapi menuju ke sana seperti negara kita, Indonesia yang kita cintai. Sebagai umat Islam, kami di sini bisa melakukan ibadah dengan nyaman, bahkan bisa memperingati setiap peringatan hari-hari besar Islam di mana-mana, di masjid, bahkan terkadang sampai ke jalan. Itu pun masih dapat dukungan penuh dengan baik dari pemerintah sepanjang belum tidak ada kemudaratan bersama seperti COVID
kemarin ya. Artinya bahwa negara kita ini adalah negara yang luar biasa. Maka oleh karena itu khususnya kepada para pemuda-pemuda bangsa ini, mari kita senantiasa belajar dan mensyukuri adanya kebinekaan ini, perbedaan ini sebagai jalan menuju kedamaian, jalan menuju keharmonisan ya. Karena kita ini diciptakan berbeda itu bukan untuk saling membenci, tetapi sesuai dengan ajaran agama kita Islam bahwa diciptakannya seorang laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku bangsa itu adalah tujuannya li ta'aruf, satu dengan yang lain saling mengenal. Dan kalau bukan kita yang menjaga terhadap kebinekaan ini, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Maka oleh karena itu kepada para stakeholder, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk selalu memberikan edukasi, memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana anak-anak kita tetap mencintai bangsa kita, baik melalui pemikiran dan segala implementasinya. Itu saja harapan kita agar negara kita ini tetap menjadi negara yang aman, yang bahasa agamanya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Gufron. Terima kasih. Bincang-bincang sore kita kali ini sangat luar biasa pendapat beliau terhadap apa itu pemahaman radikalisme. Jadi Indonesia adalah negara yang berbagai macam suku, budaya, dan bangsa juga agama. Jadi perbedaan kita jangan sampai memecah belah satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila tetap terus menjadi pedoman kita semua untuk menjadi warga negara Indonesia yang damai, aman, sejahtera, dan juga adil dan makmur ya Bang ya. Iya, ya tentunya pasti. Tapi kalau tidak aman bagaimana makmur? Iya, makanya. Iya. Makanya kita harus cinta damai dulu. Iya, damai. Ya, kan? Dari damai itu akan menjadi timbulnya Kita akan menjadi negara yang makmur. negara yang Insya Allah. makmur. Insya Allah kedepannya Indonesia akan lebih damai lagi, Indonesia akan lebih makmur lagi dan lebih sejahtera. Terima kasih atas waktunya Bang Gufron, Abah. Semoga sehat terus ya Pak ya. Amin, amin. Iya, iya. Ya nanti kedepannya mungkin kita akan bertemu dengan pembicaraan atau pembahasan yang lain Siap. lagi. Baik. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.